Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu merupakan karunia dari Allah SWT. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Tadi di iftitah Bapak bacakan Quran surat Ali Imran ya, ayat 190. Di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Di dalam Al-Qur'an ada 16 kali kalimat ulil albab. Tidak percaya silahkan diindeks, dicari. Ada berapa kalimat ulil albab di dalam Al-Quran? Ma mana ulil albab? Apa artinya ulil albab? Apa? Yang bisa jawab seperti biasa dapat hadiah. Goceng, tingkang, cum. Apa ulil albab? Apa Rin? Apa ulil albab? Apa ulil albab? Marwa, ulil albab apa? Pari, ulil albab apa artinya? Saiful Jamil. Ulil albab apa Saiful Jamil? Artinya apa? 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 Betul. Ulil albab itu artinya orang yang berakal sehat. Betul. Tidak salah. Artinya betul. Betul. Tidak. Kata Upin Ipin juga. Jadi ulil albab itu artinya orang yang berakal sehat. Maukah kamu punya akal yang sehat? Kalau tidak mau amit-amit naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus memiliki akal sehat. Itulah disebut ulil albab. Ada berapa dalam Al-Qur'an? Ada 16. Hebat. Jadi ada 16 kali. Kenapa? Saking pentingnya, saking kudunya, saking harusnya manusia jadi ulul albab. Jadi ulil albab, saking kudunya, saking harusnya. Ya. Karena yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah itu akalnya. Cuman bisa tidak kita mempergunakan akal itu. Coba direnungkan. Kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Langit oleh Allah diciptakan pakai contoh tidak? Pakai contoh tidak Allah menciptakan langit? Tidak, Allah tidak membutuhkan contoh. Kalau kita mau mengerjakan matematika harus dikasih contoh lagi. Kasih contoh dulu.
baru bisa gitunya. Anggun, Anggun Cecasmi. Ada artis di sini Anggun. Ya, jadi harus pakai contoh dulu. Allah bikin langit perlu contoh tidak? Tidak. Allah mah langsung we. Kun payakun, jadilah maka jadi gitu. Itu Allah. Allah menciptakan bumi pakai contoh tidak? Tidak perlu. Allah mah perlu contoh. Ya, perlu contoh ya. Langsung Allah mah, karena Allah Maha Kuasa. Ya. Allah tidak butuh contoh. Beda dengan kita. Kamu makanya disekolahkan biar dikasih contoh-contoh pelajaran yang baik. Biar punya budi pekerti itu. Tidak barbar hidupnya itu. Mau hidup barbar? Mau tidak? Ngasal hidup barbar mah. Jangan mau hidup barbar. Ya. Zaman dulu kehidupan yang barbar itu sebagai kayak gimana? Hah? Kayak gimana? Zaman dulu kehidupan yang barbar itu seperti apa? Keras. Pekerjaannya apa? Berkelahi dan berperang, berkelahi. Paseukeut-seukeut pedang, tombak. Terus yang gerigi itu apa? Yang bukan pacul. Yang bulat tapi ada gigi-gigi tajamnya. Itu senjata zaman dulu. Kalau berperang secara barbar suka dipakai ya. Nah, ini sudah bukan zamannya lagi ya. Sekarang itu zamannya siapa yang bisa menggunakan akal sehat, maka dialah yang akan maju dalam kehidupannya, baik secara pribadi, bermasyarakat ataupun berbangsa dan bernegara. Makanya hoi, kamu anak sekolah harus beda dengan yang lain. Dengan anak yang tidak sekolah. Yang lain banyak yang tidak sekolah. Padahal Bapak sudah gratiskan di sini total. Tinggal daek sekolah, tinggal bener sekolah sok kadarieu. Kan gitu ya. Cuman ya mungkin mereka memilih jalan hidup yang lain ya. Dengarkan, hei. Fokus trulala. Fokus trulala. Dengarkan. Jadi Allah dalam menciptakan langit dan bumi tidak memerlukan contoh. Ada berapa lapis langit? Hei. 7 lapis langit. Woi, ada tihangnya tidak? Langit make tihang tuh. Lamun langit make tihang ting jarduk tah. Kapal teh yo dijeduk duk gitu. Kenapa? Karena tihang. Allah menciptakan langit tanpa tiang, tapi bisa apa? Mengapung. Bisa mengapung seperti itu. Subhanallah. Ya. Langit manfaat tidak? Untuk apa? Untuk langit. Langit untuk apa? Hah? Hei. Langit untuk apa? Apa? Udara, awan. Ya, pemandangan indah. Ada lalu lintas
pesawat, ya. Ada lalu lintas pesawat. Hoi, dengarkan. Pernah naik pesawat? Naik pesawat terbang pernah? Takut tidak? Ada yang takut, ada yang tidak, ya. Nah, itu Allah sediakan buat kita. Maha baik Allah itu, maha baik sekali, ya. Allah ciptakan langit buat manusia. Kemudian woi, waqtilafil laili wan nahar, dan bergantinya silih bergantinya malam dan siang, siang dan malam. Hei, dengarkan. Andai kata tidak ada siang, malam terus, maka bumi akan membeku. Akan apa? Seperti apa? Seperti es membeku. Dingin tidak? Tidak. Nanti tidak akan ada kehidupan, bakal pada mati. Hei. Kalau misalnya tidak ada malam, siang terus, bagaimana? Panas. Di kita siang berapa jam? Siang berapa jam? Siang misalnya 12 jam, malam berapa? 12. Pokoknya yang poek-poek gitu ya, termasuk maghrib sampai subuh, hitungannya begitu. Tapi kalau di negara lain, di Rusia itu banyakannya siang. Makanya puasa, lamun bulan puasa kamu di Rusia lebih lama puasanya, Neng. Lebih lama puasanya. Kenapa? Karena siangnya lama di Rusia itu. Ya. Ari si Marsa endeber sok puasa tara duka aku tanyakeun ka ditu da eta mah beruang gitu ya. Nah, jadi subhanallah ya. Ada perbedaan waktu ya di berbagai negara. Jangankan di negara. Hei. Bapak sholat subuh di dia sekarang jam berapa? Sholat subuh jam 4.30 di Medan. Sholat subuh jam 5:30. Adannya itu jam 5:30 di Sumatera Utara, di Sumut, di Medan. Adannya 5:30. Jadi beda antara Jawa Barat dan Medan. Beda. Tuh, padahal satu Indonesia sudah beda, gitu ya. Nah, itu subhanallah ya. Nah, makanya ini bagi orang yang memiliki akal sehat dijadikan bahan tapakur, tadabbur ya. Dijadikan bahan tazkirah, peringatan ya buat kita orang-orang yang memiliki akal sehat. Ya. Waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Tuh kan gitu. Jadi bahan pemikiran bagi orang-orang yang berpikir. Kemarin, hei Bapak malam share video detik-detik gempa Turki ya. Sebelum gempa terjadi ada apa? Lampu oyak. Bukan, itu mah berarti gempa sudah terjadi lampu oyak mah. Ada apa? Dibuka tidak videonya? Hoi. Dibuka tidak? Iya, ada apa sok? Ada burung. Ada burung berterbangan. Jadi tidak biasa subuh itu burung atau manuk bahasa kita sudah pada terbang subuh-subuh itu menjadi tanda-tanda alam. Kalau di kita di Indonesia, kalau misalnya gunung mau meletus, hewan-hewan yang ada di gunung itu pada ngungsi
sebelum terjadi meletus. Sudah tahu, sudah ada firasat. Kenapa? Karena mereka memiliki insting yang disebut gorizah bako atau gorizah atau naluri mempertahankan diri. Gitu ya. Sudah pada ngungsi hewan itu. Nah, malam juga di video yang saya kirim itu burung-burung berterbangan. Panik. Ngasih tahu ke manusia. Panik dengan suaranya menjerit-jerit. Cuman manusianya tidak ngerti, malah diam. Akhirnya datang gempa 7,8 di Turki. Ribuan orang meninggal di Turki itu. Terkubur. Jabah bangunannya gede-gede. Masya Allah ya. Masya Allah. Kakak bapak kan kemarin dari Turki. Untungnya baru tinggal di Turki 3 hari. Untungnya begitu kakak bapak pulang ke Indonesia terjadi gempa. Jadi selamat, alhamdulillah. Kemarin ketemu, kita ngobrol, alhamdulillah selamat. Nah, makanya anak-anakku sekalian, baca Quran tiap hari, jadikan tadzkirah buat kita sekalian. Semoga kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.